Ini adalah bandara yang sangat megah, bisa menampung jutaan penumpang dalam 1 tahun, tapi paling sepi di Indonesia. Sayang banget ya itu di beberapa titik udah rusak-rusak loh. Ngeri bro, ngegantung gitu bro. Bayangin, seminggu cuma ada 2 penerbangan, maskapainya dari luar negeri dan tujuannya cuma satu, yaitu ke Singapura. Hari ini saya bakal terbang dari bandara seharga 2 hari MBG ini dan langsung ngebandingin fasilitasnya sama bandara yang merupakan bandara terbaik di dunia sebanyak 14 kali. Karena saya akan terbang ke Malaysia tapi transit dulu di Singapura. Penasaran perbedaannya kayak apa? Let's go! Untuk menuju ke bandara ini yaitu Bandara Kertajati nggak banyak opsi transportasinya. Cuma ada satu travel aja yaitu Bisa yang melayani ke area bandara ini yang terletak di wilayah Majalengka. Sebenarnya sebelum keberangkatan ini ada drama dikit. Halo mas, seharusnya tadi pagi tuh dari Cawang. Lupa saya berangkat hari ini. Oke, beli lagi siang. Sebenarnya tadi pagi tuh saya harusnya berangkat naik Bisa dari Cawang menuju ke Kertajati bareng Mas Opang sama Mas Dimho, tapi ya beginilah saya teman-teman, saya ingatnya tuh saya hari ini ke Bogor. Wait, tunggu, ini jadinya lo ke Kertajati jam berapa sih? 9:30. Selain masalah transportasi, kekurangan berangkat dari Kertajati adalah flight Scoot ini pagi banget, pukul 7:30 pagi. Dengan waktu tempuh perjalanan dari Jakarta ke Kertajati sekitar 3 jam, ditambah kita harus check-in dan imigrasi, artinya saya harus berangkatnya tuh subuh, sekitar pukul 3 pagi lah paling nggak. Tapi sayangnya, travel ini jadwalnya paling pagi tuh pukul 5 pagi. Alhasil saya harus berangkat ke bandara ini H-1 dan menginap dulu di sekitar bandara ini. Sebelum lanjut videonya, saya pengen kasih tahu dulu alasan saya dan teman-teman yang lain berangkat dari sini adalah karena harga tiketnya murah banget. Pada tanggal keberangkatan saya ini, tiket dari Jakarta ke Singapura kalau nggak salah udah hampir 2 juta rupiah deh. Mahal karena long weekend. Sedangkan kalau berangkat dari Kertajati, tiketnya nggak sampai 800 ribu. Ditambah penerbangan sampai ke Kuala Lumpur, jadinya cuma 900 ribuan aja. Jadi ngiritnya bisa sampai 1 juta rupiah. Gimana? Oke banget kan? Ya memang ada resikonya. Kalian harus keluar uang buat bayar travel ke Kertajati sekitar 150 sampai 160 ribu ditambah hotel buat nginap 1 malam. Oke teman-teman, saya sudah nyampe di hotel. Ini Hotel Vieris namanya. Lokasinya tepat Berada di exit tol Kertajati. Exit tolnya di sana, hotelnya di sebelah sini. Jadi saya bakal nginep 1 malam di sini. Besok pagi-pagi banget baru kita bakal naik pesawat. Jadi saya mau check-in dulu teman-teman. Halo. Gimana? It's baik. Yang lain mana? Udah tuh. Niat banget ya. Welcome to the Mana Fierce Jimo? Hotel. Di tetangga. Oh, dia di sana. Udah di sana dia si anjing emang. Aduh, Maaf, dia beli di sensor. situ. Nanti di sensor. Hah? Dia di situ. Iya. Nanti Kamu saya sini? juga nanti saya ke sana. Oh, Ada iya. di sini. Gimana? Kita makan, Mas? Let's go. Saya bahas kerjaan dulu. Oke. Oke. Siap. Ayo saling. Halo. Om Timo. Umur berapa? Berapa kamu? 4. Namanya siapa? Emil Ilham ya? Oh, bukan. Kedatangan satu orang lagi, guys. Halo Mas Arfi. Halo Ko Timo. Halo. Apa saya di hari pertama trip ini nggak sampai ketinggalan jadwal Bisa tadi teman-teman. Ini waktu saya OTW pindah ke hotel satu lagi yaitu di Medland Semara. Sepeda motor yang saya tumpangi bocor bannya. Mana ini daerah Kertajati udah gelap banget, nggak ada transportasi lain pula. Ada apa dengan saya hari ini, Mas? Ada apa ya nih? Lu makanya sebelum berangkat tuh keramas. Jadi teman-teman, kita lagi ada di hotel yang kedua karena teman kita Mas Sena sama Mas Ondok dia kemalaman. Jadi biar nggak jauh-jauh dari exit tol, kita pakai hotel mereka. Let's go. Kita mah berkorban buat teman, ya kan? Iya. Buat teman mah kita apa sih yang enggak ya enggak? Kita usahakan semuanya yang terbaik. Nah, itu dia. Udah ada Sarkawinya di sini. Gimana, Mas? Uratur wedan. Ini namanya juga orang steak. Siap jadi influencer, Mas? Ay, belajar telek mah.
Coba apa? Coba tadi bilang kata-katanya apa? Namanya juga apa? Staycation. Taruh kancane kebanan. Baru hari pertama sudah apes 2 kali guys. Baru hari pertama. Paspor turun meja, lihatnya besok ketinggalan. Jadi sebelum kita berangkat isi dulu apa namanya? Arrival card. Singapore Arrival Card, SGCA ya. Oke, to the next question. Do you currently have fever, cough, shortness of breath? Dijawab, ini kan ada pertanyaan Iya, sama. tuh berasa ini apa namanya ulangan bahasa Inggris. Listening ya? Iya. Tes UN, US, ini kan. Oh ya, terus have you visited any listed countries? 6 bulan kagak pernah gue baru pertama gitu kan. Last city before Singapore. Jaipur. Wasaipur, Wasaipur. Sumedang. Gaya Indonesia. Parah banget ini ngantuk. Nyeting AC udah kayak nyeting freezer, frozen food gue. Aish, pagi. Jam 5 kurang 4 kita lagi mau siap-siap menuju ke bandara. Untuk flightnya hari ini itu jam 7:30. Jadi masih aman sih sebenarnya sih, Mas. Ke bandara juga paling cuman 15 menit paling, nggak jauh. Hai guys. Finally. Aduh, maaf ya, Pak ya. Maaf, Pak, ngerepotin. Iya, Bapak. Aduh. Halo, dulur. Halo. Kemana ya? Jadi teman-teman, di flight kali ini saya bakalan naik Scoot menuju ke Kuala Lumpur. Tapi ada transitnya selama sekitar kurang lebih 6-7 jam lah. Dan ya, sedikit info untuk Bandara Kertajati ini, itu sepi banget. Dalam 1 minggu beroperasi, flightnya itu cuma 2. Dua-duanya dari Scoot, dan dua-duanya tujuan ke Singapura aja. Makanya ini gila sih, bandara segede ini flightnya cuma 2 guys. Ya plus ada flight haji juga lah. Tapi kalau regulernya itu cuma 2. Gile sih. Cuman untuk harga tiketnya memang murah banget. Sayang banget ya itu di beberapa titik udah rusak-rusak loh. Ya, serem banget. Jangan kan Kertajati, Terminal 3 juga udah. Ngeri bro, ngegantung gitu bro. Tuh. Dan ini untuk counter check-innya pun juga cuma ada Scoot aja. Kita cekin dulu guys. Kak penasaran deh. Kakak kan cuma Selasa Sabtu ya flightnya. Kalau hari lain ngapain kak? Hari lain kita standby ada handle charter. Oh ada handle charter. Beberapa. Oh berarti kakaknya bukan dari Scoot ya? Bukan. Oh dari holding apa ground handlingnya. Dengan kak siapa nih? Saya Hermina. Halo kak. Dengan kak siapa? Senja. Halo kak. Waduh kak Senja. Satu penuh Senja sekali. Terima kasih. Terima kasih. Enak lu bisa masuk. Karena Ini ya? cabinnya full ya Kak ya? Iya betul. Kalau nggak cabinnya nggak Bukan. full ya. Ini nyampe Kuala Lumpur langsung. Iya. Orang muda di tumpuan kelambi. Gimana? Alhamdulillah. Gimana? Coba mas, lihat mas. Lihat paspornya. Iya. Akhirnya paspornya kepake we. Akhirnya. Untuk pertama kali. Aku 14F 29E. Apa? Yang Kuala Lumpur tengah aku. Ini window seat nih. Kamu mau apa? Nah, aisle semua. Nah ini flightnya ada 2. Satunya flight haji. Di sini bahkan ada area bandara yang belum jadi nih guys. Dan kalian lihat tidak ada tenan yang buka. Ini masih tutup semua, masih renovasian. Jadi kalau kalian mau naik dari Kertajati, pastikan kalian sudah bawa makanan, minuman yang cukup. Soalnya nggak ada guys. Tuh di situ ada Alfa, Alfanya pun tutup.
Ini sudah turun ke imigrasi, kita matiin kamera dulu soalnya kalau di imigrasi nggak boleh rekam-rekam. Oke, barusan security check. Tadi powerbank saya diperiksa, tapi karena saya bawanya masih di bawah, bukan di bawah sih, udah mepet batas sebenarnya, maksimalnya 20.000, jadinya masih aman guys. Nah, aku mau beli air mineral. Akhirnya ada yang buka juga ternyata di sini ya, jual makanan minuman. Oh iya, satu rasa Indonesia. Yoi. Dan ruang tunggunya cuma satu guys, tuh. Gate-nya cuma satu. Dikasih uang jajan. Jangan dihabisin ya. Oke. Terima kasih kakak kandungku. Terima kasih. Ya, di bandara sebesar ini tenannya cuma satu ini teman-teman, dan ini pun yang menyediakan ternyata bandara, bukan pihak swasta. Ini berapa mas? 17. 17. Oh, ini dari bandara ya mas? Oh, saya tadi baru mau nanya kalau lagi hari biasa ngapain mas ya? Dari tag masnya tuh kelihatan. Gimana? Bayar kok? Belum. Ya, secara fasilitas seperti ini sih teman-teman. Di sini tidak ada fasilitas kayak tempat main segala macam, tapi di situ ada quiet room tuh. Kita lihat ya. Quiet room itu apa quiet room? Bisa dibuka nggak ya? Oh, bisa. Wah, ini enak sih, cuman takut ketiduran. Ada mesin pijatnya juga, tapi kayaknya mati dah mesin pijatnya. Iya tuh nggak dicolok kabelnya. Ada mesin pijat, terus ada tempat buat istirahat, ada colokan listrik di bawahnya. Ya, jadi untuk fasilitas kayak gini nih. Wah, Jangan. Makan. Iki tuku nanti. Hotel bos. seperti hotel. Breakfast dibungkus. Mau bareng Mas Dimas? Enggak, aku barusan minum susu. Mau. Makan. Oh iya. Di sini banyak banget charger tuh. Ada USB-nya lagi. Dan kayaknya berfungsi semua sih, soalnya saya lihat banyak orang lain yang nyolok-nyolokin charger di sini. Kita makan dulu. Ini gorengnya. Enak semua makanannya, coba. Box. Ini wortel boy. Oh, ternyata di sini gate-nya 2, teman-teman. Yang ini gate 1. Yang di sana itu gate 2, dan nanti kita berangkatnya dari gate 2 sana. Nih, banyak area charging juga di sini selain di sekitaran bangku. Dan semuanya masih berfungsi kayaknya. Gercep, langsung edit cuy. Loh, kok langsung tutup, Mas? Enggak, Mas. Enggak ngedit, Mas. Videonya di mana tuh? Ayo. Gini yang kemarin. Pukul 7 kurang akhirnya pesawat yang akan membawa kami pun tiba dari Singapura. Jadi sistem operasinya nih tektok. Pesawat ini berangkat dari Singapura pukul 6 kurang 5 pagi waktu Singapura, yang punya perbedaan waktu 1 jam dengan waktu Indonesia Barat. Lalu tiba di Kertajati dijadwalkan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, dan langsung kembali lagi ke arah Singapura. Spesialnya untuk rute ini, Scoot menggunakan pesawat narrow body kecil yaitu Embraer E190-E2 yang punya kapasitas 112 penumpang dengan konfigurasi seat 22. Hello sir. Hello. Say hi sir. Pesawat ini merupakan jenis pesawat terkecil yang dimiliki Scoot, di mana Scoot hanya punya 9 unit saja. Jujur ini impian saya banget sih naik pesawat ini, karena sejauh yang saya tahu belum ada maskapai Indonesia yang menggunakan Embraer. By the way, kalau kalian belum tahu, Scoot merupakan anak usaha dari Singapore Airlines atau SQ. Jadi untuk pelayanan, kelayakan armada, maintenance, kalian nggak perlu ragu lagi. Ini pesawat seatnya 22 guys, kiri 2 kanan 2. Untuk emergency exitnya ada di nomor 11, dan konfigurasi nomornya ini AC kiri, kanannya FD. Lu berapa? Hah? Charlie sini. Charlie here man. Maaf mas. Hey man, this is my seat. Oke. Udah telat tuh Mang. Oh yang hilangin duitnya ya. Gua channel. Eksekutif VIP. Nah ini mah mata seharapan jaya. Mata seharapan gitu.
Mas, turun mana mas? Beraan. Beraan gue. Beraan mas. Aku diri aku. Oh diri. Tamanan. Oh taman mas. Oke. Mas, turun mana mas? Kediri. Beraan. Aku Kertosono mas. Oh Kertosono mas. Oke. Mas turun mana mas? Kediri. Beraan mas. Oh Beraan juga Iya, mas. Beraan. Oke. Barengan nih mas. Do note that during taxi, Setengah takeoff 8 kurang and 1 landing, ini sudah headphones or pushback. earphones must not be worn, and charging of portable electronic devices are not allowed. Pegangnya. Mau pakai HP gue nggak? Kirim bu. Apa? $5. Review jajanan Scoot. Oke, kita lihat ada apa aja. Harganya juga berapa ya? Ini enak ya kayaknya ya. Passion fruit pineapple color. 7.000 Nggak 7.000 anjir, $7. di dolar ya. Ini Hari ini 100.000. dolar. Nggak, hari ini dolar berapa ya? 13. Anggap 13.000 aja udah 90.000. Iya. Hot mealnya $12. $12 rata-rata. Ada apa aja tuh? Nasi biryani, Ini brie chicken, ayam dengan kecap, beef goulash, chicken with tomato, chicken tomato, ginger teriyaki, ginger teriyaki, three beans tofu, podomoro pasta, $12. pomodoro. Kalau Oh, pomodoro, pomodoro. Agung Podomoro Group. $12. Nah ini Light bite sandwich $9. $9 oke sih. Mahal juga pak. Iya. Bukan harganya yang mahal, rupiah yang melemah. Memang pada saat kami trip ini rupiah lagi gila-gilaan melemahnya. Kalau dibandingkan dengan Singapura dolar aja, satu SGD itu sekitar 13.700. Padahal beberapa tahun lalu waktu saya ngetrip ke Singapura terakhir kali sekitar tahun 2024 itu kayaknya masih 11 ribuan deh, nggak nyampe 12 ribu. Jadi gila, semuanya jadi kelihatan mahal. Kok lucu ini Pokemon ini. Harganya lumayan banget cuy, $89. 1 jutaan. Waduh. Gara-gara dolar lagi mahal banget apa ya? Nah ini saya juga sempat mampir ke toiletnya teman-teman. Walaupun pesawat ini narrow body kecil, tapi toiletnya masih sama sih kurang lebih ukurannya dengan pesawat narrow body biasa kayak 737 atau A320. Ini bagian siapa ini? Aisle. Hah? Menurut gua bagian aisle. Kenapa? Oh karena dapat senderan ya? Nah seumur-umur tuh saya nggak pernah sekalipun ngerasain go around. Baru kali ini nih mau landing malah go around. Go around. Go around bro. Tapi ada baiknya nih go around karena bisa melihat pemandangan kota Singapura dengan ikonnya yaitu Marina Bay Sands dari ketinggian. Wah cakep banget sih.
Dan setelah berkeliling sebentar di udara, akhirnya kita pun bisa mendarat dengan selamat di Bandara Changi, Singapura. Thank you. Kicau. Ya, Mas. Boleh dong. Masnya dari mana, Mas? Dari Surabaya. Oke. Loh, berarti ke Kertajati dulu? Iya, sengaja. Naik apa? Naik Keuripan. Oh, kereta. Iya. Karena murah. Karena murah. Boleh, ayo. Ini nggak apa-apa di pos ya? Boleh dong. Oke, aman. Kita video ya. Siap. Ketemu di jalan. Bukan di jalan, di udara. Ketemu di udara. Hati-hati, Mas. Hati-hati. Jangan lupa di tag. Liburan toh, Mas? Iya. Oh, liburan sendirian. Ini acara apa? Nah, ada teman saya pengen lihat Merlion ini, kasihan soalnya. Yang mana? Yang ini. Ada masalah. Oh, yang ini, sorry, yang ini. Mas Dimho. Mas siapa berarti? Ya, saya Dimho. temannya Mas Ena. Pengalaman yang menyenangkan banget teman-teman naik Scoot, dan ini bisa jadi opsi banget buat kalian kalau mau liburan ke Singapura atau ke Malaysia atau kemanapun yang bisa dijangkau sama Scoot, karena bisa transit di Singapura dan tiketnya terbukti murah banget. Tadi Mas yang tadi itu dia malah dapat cuman 800 ribuan, jadi sangat-sangat murah teman-teman. Nah, kita di Singapura ini cuma sebentar karena nanti pukul 5 waktu Singapura bakal lanjut flight menuju ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur sih cuma sebentar sih, soalnya besok pagi balik lagi ke Singapura. Jadi ini cuma transit pendek aja sih buat keliling-kelilingin Bandara Changi aja. Karena beberapa teman kita baru pertama kali ke Singapura. Jadi kenapa enggak sekalian kita punya waktu untuk mengeksplor di sini. Dan untuk tempat pertama yang akan kita datangi adalah tempat makan murah di Changi Airport. Untuk menuju ke tempat makan itu kita akan naik Skytrain dulu menuju ke Terminal 2. Makan apa, Mas? Makan apa? Favorit lo apa? Apa ya? Nasi lemak. Nasi lemak forever. Ya, gue suka itu mie pok and fishbowl. Ya, kantin karyawan Changi ini banyak banget direkomendasikan kalau kalian mau cari makan irit di bandara ini teman-teman, karena makanan di bandara ini lumayan mahal ya. Paling murah itu sekitar 7 bisa 10 malah lebih. Variasi makannya juga banyak, ada yang halal, ada yang non halal juga. Tapi sayangnya sekarang banyak yang tutup nih, mungkin sepertiga lebih dari tenan di sini tuh tutup semua. Akhirnya banyak teman-teman makan di nasi padang ini nih. Ternyata yang jual Daging kuahnya aja. Bahasa Jawa, cuy. Kenapa ini? Yang jual bisa bahasa Jawa. Oh, belum. Kuahnya aja. ini berapa? 5,5. 5,5. Jam 12 itadakimasu. Untuk pilihan menu makanan saya kali ini char kway teow, dan ini adalah salah satu kway teow terenak yang pernah saya makan. Sayangnya ini non halal. Cara membedakan makanan halal dan non halal. Kalau alat makan hitam kayak gini, itu artinya dia non halal. Kalau alat makan hijau kayak gini, dia artinya halal. Oke teman-teman, ini pukul 12.04, kita lagi menuju ke Jewel. Jadi ini melalui Skybridge Tirto Nadi. Kita menuju ke bukan Tirto Nadi. Tahu nggak? Dari Stasiun Tanah Abang KRL mau ke MRT. Ke Sudirman ya, ke ini loh. Duku Atas, mau ke Duku Atas. Biar. Buat makannya tadi asli enak banget. Saya beli itu harganya 5,5 US lagi. 5,5 SGD. Jadi kalau dirupiahin kira-kira sekitar Rp75.000. Dan untuk hitungan Singapura itu cukup murah ya untuk sekarang, karena rata-rata makanan di Singapura itu sudah $7 ke atas, dan kalau dirupiahin ya sekitar 100.000 satu porsi. Makanya kalau Singapura ini udah agak susah buat liburan backpackeran.
Ini ada ini nih, menara air traffic controllernya Changi. Terus yang di kanan ini Jewel. Jewel tuh kayak apa ya? Kayak shopping mallnya Bandara Changi lah bisa dibilang. Jadi awalnya kami tuh berencana mau ke kota, tapi karena tadi nyampainya agak delay, terus ada beberapa teman-teman yang punya kebutuhan-kebutuhan di bandara, jadinya agak terlambat tuh kelar imigrasinya. Kira setelah diperhitungkan kayaknya agak kurang deh waktunya buat ke kota. Makanya tadi kita langsung memutuskan untuk jalan-jalannya ke Jewel aja. Soalnya 4.15 itu sudah boarding pesawat ke Kuala Lumpur. Ya untungnya ini di Bandara Changi, Singapura. Ada banyak fasilitas yang bisa kalian nikmati. Cuman di trip kali ini, Lord bisa jagain tas. Foto-foto deh. Aman aku, aman. Liatin apa sih? Air terjun, Coban Jewel. Ngider, ujung-ujungnya sevel lagi. Burgernya kayaknya enak. Apakah ini lebih enak daripada Deli & Co? Ini sudah lama hilang. Iya. Slurpee. Boleh nih. Ini boleh sih. Large masuk sih. Gila, kangen banget Slurpee. Selalu bagian menyenangkan keluarga itu ke gini-gini nih. Convenience gua. store. Emang asli. Memasuki jam 3 sudah mulai mati gaya. Wah. Bas. Wah. Let's go juga harganya. Ya mahal banget cuy. Ini stasiun. Tinggal dicari aja nih apa nih. Nyari keranji loh. Taiseng. Itu yang Blind box. Yes. Suara Dan gitu ini kan? ada suaranya. Ada suaranya tau gua. Sebenarnya ada banyak banget teman-teman fasilitas yang bisa kalian explore di Bandara Changi ini. Bahkan kalau kalian transit seharian pun kalian nggak akan bosen karena wow, di sini tuh ada penangkaran kupu-kupu, kebun bunga, macam-macam, bahkan ada bioskop juga. Dan semua fasilitas di sini tuh gratis. Makanya nggak heran Bandara Changi ini menang sampai 14 kali bandara terbaik di dunia. Oke, teman-teman. Memasuki etape kita yang ke berapa nih? Ketiga ya. Etape kita yang ketiga. Setelah menghabiskan waktu sekitar berapa ya? Sekitar 5,5 jam kali di bandara ini. Tidak terlalu produktif ya. Belanja-belanja, muter-muter doang. Ya, mepet juga waktunya. Dan uangnya dolar Singapura mahal banget anjir. Jadi mau beli apapun, mau beli makan aja mikir 2 kali ya. Iya. Anjir, harga 13.700. Enggak, tadi gua baru ngeh tuh. Tadi jajan ya. Jajan di Sevel. Kelihatannya kayak murah lah gitu ya kan. Padahal itu gue minumnya udah Slurpee loh. Itu ternyata di convert di rupiahnya, gue lihat di rekening tadi 79.000. Wah, anjir. Slurpee-nya doang tuh. Enggak, Slurpee sama makannya. Makannya. Tapi ya tetap berhasil coy. Dan ini kita sekarang mau melanjutkan perjalanan menuju ke Malaysia. Gimana Malaysia juga mata uangnya melemahnya parah juga sih, 4.300 ini bro. Iya. Oke, ternyata yang lain masih pada di luar tuh ngemper. Ini nanti kita bakal berangkat ekskut lagi teman-teman. TR 468 Kuala Lumpur berangkat pukul 5. Gimana? Udah belanja apa aja Mas Timo? Itu ijus tadi. Oh, baru ijus. Saya minta Tito tadi. Belum keluar dana apa nih? Baru keluar makan dong aja. tadi makan sama Baru tadi makan. kita ke Burger King kita jajan. Oh iya, Cak. Habis berapa? Burger King berapa harganya di sini? Tadi Berapa? $2. $2 satu orang. Iya. Apaan? Beli Coca-Cola doang. Coca-Cola doang. Makannya berapa? Tadi Mahal ya? $11. Wah. Enggak lu, aku mau ngelak. Enggak, $11 sepaket. Harus. Mau boleh pop es gak ono? Pop. Teh Sisri ora ada. Es teh Jumbo ora ada. Mari Mas, ora ada. Iki waya ngepang. Ini mau ngepang dulu nih.
Nah, karena air minum botolan di Singapura nih juga lumayan mahal ya, harganya sekitar 2 SGD. Untuk ngirit, untungnya ada keran air minum kayak gini teman-teman. Dan kalau di Singapura air keran tuh aman buat diminum. Kayak air favorit ya. Tapi yang gue bingung dari Embraer jadinya Recaro. Ini buatan Recaro ya? Iya nih, jadi Recaro itu nggak cuman jok mobil balap, Tapi gini-gini juga. ya seat pesawat dia juga banyak. Dan gue salut dia bisa membuat seat setipis ini itu nyaman. Nyaman. Iya. Tapi kalau long haul masih kurang sih. Tapi untuk yang short haul sih nyaman. Iya. Jadi jika dibanding tebel-tebel nggak kalah lah. Beberapa pesawat Indonesia ada kok yang seatnya pakai Recaro kayak gini, seingat gue Pelita. Oh iya, benar Pelita. Tapi nggak setipis ini kayaknya Pelita. Ini tipis ya. Tipis banget. Kursi Ryanair ya. Ya bro, tipis bro. Ini cuman satu jari telunjuk. Masih ada busa sih. Iya. Busa sih masih ada. Tapi Iya. tipis. Apakah ini MBTEC? For attracting attention, 504 kita sudah are prospek. available for children under the age of 4. Should there be a loss of cabin pressure, bagian dulu ya, bus. Bouncy. Thank you. Selamat datang di KLIA 2. Ini adalah terminal low cost-nya Malaysia. Kenapa Anda ini? Ya karena low cost, ya seperti ini kayak benar-benar seadanya banget ini terminal. Seperti apa? Bandar apa? Juanda. Juanda. Juanda yang ini ya? Juanda yang terminal 2? Iya. Tadi di perjalanan tidur. Tapi emang enak ya, seatnya ya, entah Ya kenapa kan? ya. Nggak pegel kan? Nggak pegel, nggak sakit ini apa? Iya. Tulang ekor gitu. Iya. Aneh ya. Ya, bagian pertama video perjalanan dari Singapura ke Malaysia sampai sini dulu. Di bagian berikutnya nggak kalah seru karena kami bersembilan akan mengadakan liga kecil-kecilan naik bis-bis yang ada di jalur Kuala Lumpur ke Singapura. Mutiara. Wih, trouble cok. Pastikan kalian nonton videonya ya, linknya nanti akan saya update di kolom deskripsi. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Timo di sini, sampai jumpa di video berikutnya.